Dalam rangka Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaunching program RPL Desa jenjang magister atau S2 milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam konferensi persnya, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya memperingati Hari RPL Desa pertama di Kabupaten Bojonegoro karena Pemkab Bojonegoro merupakan penyelenggara program RPL Desa yang pertama. Gus Menteri sapaan karibnya menambahkan, tahun lalu dengan menggandeng UNESA dan UNY, Bupati Bojonegoro memberikan beasiswa kepada pegiat desa mulai dari Kades, Prades, pengurus BUMDes, pendamping desa untuk mengambil program S1 dengan model RPL. Artinya, lanjut Gus Menteri, pengalaman sebagai pegiat desa itu dikonversi menjadi SKS, yang kemudian ditambah dengan kewajiban mata kuliah dan seluruh total SKS separuhnya diambil dari pengalaman selama menjadi pegiat desa. Kemudian tinggal menempuh selama 2 tahun atau 4 semester, sudah mendapatkan gelar sarjana. Pria yang juga politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, model RPL sebenarnya tidak beda dengan model reguler, yang membedakan matkulnya yang dibalik. Kalau RPL lebih ke praktek dulu baru teori, sedangkan yang reguler sebaliknya. Gus Menteri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bojonegoro sebagai Bupati pertama yang menyelenggarakan RPL Desa dan mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, hari ini juga telah dilaunching program RPL Desa Jenjang Magister oleh Pemkab Bojonegoro yang dilakukan kerjasama dengan UNS dan UB, dan hal tersebut akan terus diikuti oleh daerah-daerah lain yang membangun jaringan dengan perguruan tinggi negeri terdekat. Dalam menjalankan tugas gugus kendali, Kemendes PDTT menggandeng sejumlah PTN yang telah ditunjuk dan telah diberikan surat keputusan yang bertugas untuk mengawal agar tidak terjadi penurunan kualitas terhadap peserta RPL Desa. Kita melaksanakan Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa atau yang kita sebut RPL Desa. Kenapa hari ini? Tepatnya tanggal 3 Maret 2023 ini launching pertama, karena setahun yang lalu kita Kementerian Desa bekerjasama dengan Pertides dan waktu itu UNESA sama UNY dan Bupati Bojonegoro melaksanakan RPL Desa, Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Pembangunan Desa, yaitu Bupati Bojonegoro memberikan beasiswa kepada pegiat desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, untuk mengambil program S1 dengan model Rekognisi Pembelajaran Lampau. Artinya, pengalaman sebagai pegiat desa itu dikonversi menjadi SKS, kemudian ditambah kekurangan atau kewajiban mata kuliah, yang kemudian total dari seluruh SKS yang harus ditempuh untuk S1 bisa separuhnya. Jadi bisa separuh dari total SKS sudah merupakan hasil konversi dari pengalaman sebagai kepala desa, pengalaman sebagai pengelola desa, pengalaman sebagai perangkat desa. Nah, kemudian tinggal menempuh separuhnya, berarti hanya dengan waktu 2 tahun itu mereka sudah bisa mendapat gelar S1. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa model RPL itu sebenarnya tidak beda dengan model reguler. Bedanya hanya makannya aja dibalik. Kalau reguler teori-teori dulu, semester 1, 2, 3, 4 teori, kemudian praktek dan seterusnya KKN. Nah, kalau RPL Desa praktikan dulu, belajar dari pengalaman, kemudian dari pengalaman itu dikonversi. Ini termasuk memberikan satu ruang bagi perubahan paradigma baru di dalam Tridharma perguruan tinggi. Bukan dimulai dari pendidikan, tapi justru dimulai dari pengabdian. Pengabdian, kemudian penelitian, hasil-hasil pengabdian dan temuan-temuan penelitian digunakan untuk pembelajaran atau pendidikan. Nah, kita terima kasih kepada Bupati Bojonegoro sebagai Bupati pertama di dunia yang menyelenggarakan RPL Desa dan mengalokasikan APBD-nya untuk kepentingan peningkatan SDM. Dan hari ini juga di-launching untuk program magister. Untuk program magister dilaksanakan dengan bekerjasama dengan UNS, Universitas 11 Maret, Surakarta, dan Universitas Brawijaya. Hari ini juga di-launching untuk Bupati Blora, yang RPL Desanya bekerjasama dengan UNES, Universitas Negeri Semarang, dan akan terus diikuti
diikuti oleh daerah-daerah lain, bupati-bupati lain yang membangun jaringan dengan perguruan tinggi negeri terdekat. Misalnya Kebumen akan berkolaborasi dengan UNY, kemudian Indramayu akan berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta. Jadi mereka berkolaborasi dari Kementerian Desa melakukan pendampingan agar konversinya bisa maksimal. Yang kedua, Kementerian Desa sudah membentuk gugus kendali mutu agar RPL Desa ini tidak disalahgunakan. Artinya RPL Desa tidak boleh kemudian hanya untuk semata-mata mencari formalitas. Oleh karena itu, kita sudah bentuk tim gugus kendali mutu yang terdiri dari para pakar dari perguruan tinggi yang kita tunjuk, dan sudah saya SK sebagai tim gugus kendali mutu bertugas untuk ngawal jangan sampai ada penurunan kualitas di dalam pelaksanaan BLDS. Saya kira itu. Terima kasih Bupati Bojonegoro. Prasarana, tenaga dosen dan lain-lain. Saya tanya sama aku saja. Yang modal 900 lebih, tapi kami sudah